Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, hari ini semuanya dalam kondisi sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran atau materi yang akan saya berikan pada pagi hari ini, sebaiknya kita melafazkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dari awal sampai dengan pemaparan terakhir tidak ada kendala suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu tentang asesmen diagnostik. Lanjut? Lanjut, Bu. Oke. Pak Ruli dilanjut yang nomor 2, boleh diminta bantuannya? Nomor 2, Bu, ya? Ya, PowerPoint yang kedua. Baiklah. Tujuan dari asesmen diagnostik ini adalah mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosional siswa, kemudian mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, dan juga mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, ya, saya ingin bertanya terlebih dahulu terhadap rekan-rekan atau kepada rekan-rekan, apa sih yang dimaksud dengan penilaian diagnostik? Ada yang bisa menjawab atau bantu jawab pertanyaan saya? Silakan. Saya, Bu, jawabnya, Bu, ya. Baik, silakan Pak Ruli. Yang dimaksud dengan penilaian diagnostik itu adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Mungkin itu yang saya bisa jawab, Bu. Baik, terima kasih Pak Ruli atas jawabannya. Saya rasa yang lain juga sudah paham ya. Jadi itu tadi pengertian dari asesmen diagnostik. Berikutnya ke PowerPoint yang ketiga. Oke, asesmen diagnostik di awal pembelajaran dilakukan untuk mengenal hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama adalah kesejahteraan psikologis dan sosial emosional siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, dan yang terakhir adalah gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Lanjut ke PowerPoint yang keempat. Adapun tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik itu adalah ada 3 tahapan ya. Yang pertama itu adalah persiapan, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir itu adalah tindak lanjut. Materi yang terakhir, silakan. Adapun strategi tanya jawab itu yang pertama adalah pastikan terlebih dahulu pertanyaan jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menentukan jawabannya. Dan yang ketiga atau terakhir itu adalah memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Artinya kita berikan dulu dia waktu, jangan terburu-buru untuk menuntut jawaban dari peserta didik tersebut. Dan poin-poin yang selanjutnya adalah tindak lanjut. Jadi yang terakhir itu adalah tindak lanjutnya. Yang pertama itu adalah identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Jadi kita ajak santri itu ngobrol gitu ya. Jadi konselingnya itu dengan cara individual. Yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Artinya kalau kasusnya itu cukup atau sudah bisa terselesaikan antara kita dengan siswa, maka tidak perlu untuk melibatkan orang tua. Akan tetapi jika kasusnya atau permasalahannya itu membutuhkan kolaborasi atau orang tua itu harus tahu, maka kita harus
adakan pertemuan atau komunikasi lanjutan terhadap orang tua siswa. Dan yang terakhir itu adalah ulangi pelaksanaan asesmen pada awal pelayanan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apakah dari rekan-rekan sekalian ada yang masih belum paham atau ada yang mau bertanya serta berkomentar? Saya persilakan. Ada yang mau bertanya? Ya. Ada tidak yang mau bertanya? Ya, saya Bu. Ya, silakan Ibu. Jadi Bu ya, sebelum melaksanakan kegiatan itu persiapan apa saja yang harus kita siapkan Bu? Oke, persiapannya ya. Ya Bu. Jadi persiapan apa saja yang harus kita siapkan sebelum melakukan proses diagnostis tersebut ya. Baiklah. Yang pertama itu adalah siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi ya. Misal, siapkan pertanyaan, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Kemudian bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Selanjutnya adalah buat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada peserta didik atau kepada siswa. Jadi sebelum kita bertanya itu sebaiknya kita kan harus tahu dulu masalah apa yang sedang dihadapi santri atau siswa. Setelah kita tahu maka siapkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira apa nanti yang akan kita tanyakan kepada siswa tersebut. Misalnya contohnya, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Kemudian apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika kamu belajar di rumah? Kemudian apa harapanmu? Nah, itu contoh kegiatan yang atau persiapan-persiapan apa saja yang bisa kita lakukan. Apakah bisa dipahami? Ya Bu, sudah. Bisa Bu. Baik, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Selanjutnya apa masih ada yang ingin bertanya? Saya Bu masih bertanya Bu. Ya, silakan Ibu Eka. Contoh kegiatan pelaksanaannya itu seperti apa Bu? Baik, contoh kegiatan pelaksananya itu salah satunya adalah dengan bercerita. Artinya kita mengajak siswa tersebut atau santri tersebut bercerita dari hati ke hati ya. Tidak harus berada di ruangan BK ya. Karena ruangan BK itu menurut sebagian siswa adalah ruangan yang atau tempat yang agak sedikit menakutkan seperti itu ya. Jadi boleh di mana saja. Kemudian menulis, ada tipikal siswa itu yang tidak bisa mengutarakan permasalahannya atau kendala yang dihadapi dengan cara berbicara, tetapi dia akan lebih nyaman menyampaikannya dengan cara menulis ya. Bisa seperti dia menulis diary gitu ya, atau surat seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah dengan cara menggambar, teknik menggambar. Jadi ada sebagian siswa menuangkan ekspresinya itu melalui gambar-gambar atau karya-karya seni lainnya ya. Jadi dia gambar gitu ya. Nah, itu mereka menuangkan perasaannya itu melalui gambar. Jadi ada 3 tadi ya, melalui bercerita gitu ya atau tanya jawab, yang kedua itu dengan cara menulis, dan yang terakhir itu dengan media gambar. Cukup jelas Ibu Eka Yulias, Ibu Eka? Cukup Bu, cukup jelas. Terima kasih Ya. penjelasannya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya sampai di sini sebelum saya akhiri materi pada pagi hari ini? Cukup Bu. Cukup ya, baik. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian atas perhatiannya dan juga partisipasinya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga materi atau pembelajaran yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.
Untuk itu saya cukupkan sampai di sini. Marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.